Ini perjalanan kami. We're back to school. Jadi ini sekolah di mana dulu gua bersekolah SMP dan mulai mengenal Tuhan juga dari sekolah ini bersama teman-teman yang juga mengerjakan ya. Ini gue juga mau ketemu beberapa teman-teman gue juga yang dulu bareng-bareng di Tunas. Bro, Hey. Halo. siapa namanya? Gak kenal. Ini satu sekolah yang bener-bener ngubah kehidupan rohani kita sih, harusnya ya. Karena kita juga mulai dari doa untuk ujian ya. Jadi kita posisi waktu itu kelas 9 kan. Pada takut ujian. Mau UN gak sih? Iya bener, mau UN. Tapi ya akhirnya bisa ketemu banyak ini sih ya, maksudnya ketemu banyak kesaksian. Ya gue inget banget sih dulu kesaksian kita ngumpul setiap hari kan ya. Dari sini pas kita udah mau lulus, akhirnya kita kayak apa ya, nyebar gitu kan ke beberapa sekolah. Lu ke Penabur, lu kemana sekolahnya? Sanyo. Kalau gua kan ke Saint John ya. Untuk setiap sekolah penting banget ya, menurut gue sih itu punya memang kegiatan kerohanian. Karena kita nggak tahu men, kita nggak tahu kan ternyata karena kita doa setiap hari di sini bisa jadi satu kegerakan yang masif di sekolah-sekolah, bahkan sampai hari ini masih bertahan gitu loh. Iya benar-benar. Bahkan kayak terus ya, bahkan Tuhan terus percayain lagi visinya lebih lagi gitu, kayak bawa sampai ke bulain kota. Bocil SMP gak ada yang tahu, berdoa cuma gara-gara takut nggak lulus UN kan. Tahu-tahu suruh doain kota, gimana coba? Ini bukan masalah kita didoktrin gitu, enggak juga ya, tapi kayak memang kerinduan yang dibangun bertahap dari ya SMP dulu, awal dari teman-teman sekitar, jiwa-jiwa, keluarga, sampai ke kota gitu. Halo? Yaudah lu jemput gua di Tunas ya? Oke. Gua langsung jemput lu ya. Sip, gua tunggu. Nah, itu dia tuh. Hello, guys. Ups. Karena kan gue juga baru dari kelas 9 tuh ya. Kelas 9 gue jalanin di SMP, lulus, terus masuk ke Penabur. Ya sesuatu yang berbeda aja sih. Sebenarnya kita kayak tulus-tulus aja gitu ngerjain. Pokoknya gimana caranya untuk layanin setiap jiwa-jiwa. Ya satu kesaksian juga lah gitu, kenapa bisa sampai disediain ruang doa. Tapi kan nggak berhenti sampai di situ doang ya ternyata. Gimana, Bu? Gimana ya, pas itu kan dipanggil Tuhan pas lagi SMA juga kan ya. Terus kayak baru kenal Tuhan dan di situ dibukain kalau misalkan mengikut Tuhan itu bukan tentang diri sendiri, tapi gimana caranya orang-orang lain juga bisa ngerasain kasih Tuhan gitu kan. Jadi kayak pada saat itu karena lagi semangatnya bener-bener kayak diberi keberanian untuk terus beritain firman Tuhan gitu. Dan di saat itu kan jadi banyak yang ikut kan ya. Akhirnya kita lanjut ke tempat lain, ke studio juga ya kan, di rumah. Ya, studionya Parli. Gimana Par? Kasusnya kalau kayak gue kemarin ya karena kebetulan yang sebenarnya nggak kebetulan gitu. Jadi dulu itu ceritanya mau pulang sekolah, terus tiba-tiba hujan gitu. Akhirnya mau nggak mau gue nggak ada kegiatan, terus ngelihat teman-teman ada yang lagi kumpul, akhirnya mulai ikut dan tertarik. Padahal awalnya tuh gue sama sekali nggak suka gitu loh sama mereka dan kawanannya itu gitu loh. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Ketika ada rumah doa atau apapun itu ya mungkin siapa tahu ada timingnya kasih karunia Tuhan tuh dinyatakan lewat rumah doa itu gitu loh. Kok gue gitu sih bro. Ya wes. Dia jemput Mevi ya? Ya, sip. Oke, halo guys. Kita kan sama-sama ya. Kita beda angkatan aja, Tapi kita sama-sama ngurus rumah doa Saint John. Itu kepikiran kayak gimana sih kalian bergerak di generasi kalian? Gue pada waktu itu lebih ngelihat ke adik-adik kelas gue sebenarnya. Setiap kali gue ke kantin ngeliat mereka sendiri mulu. Gue tahu bahwa mereka ini sebenarnya agak antisosial bisa dibilang ya. Puji Tuhan nggak cuma jadi berkat buat teman-teman yang ikut rumah doa pada saat itu doang. Guru-guru pun juga ngeliat buahnya gitu loh. Kalau di Michelle gimana? Kalau gue tuh mungkin beda banget sama kalau Delvin. Jadi anak-anak yang gue temuin tuh anak-anak yang masih anak yang baru pindah dari SMP ke SMA gitu. Jadi yang masih mau dilihat, yang masih mau nakal, yang masih
pokoknya anak-anak yang benar-benar melakukan sesuatu biar dipandang semua orang, biar dapat attention gitu. Kontradiktif banget ya sama gue ya. Iya, kontradiktif. Menariknya adalah beda juga ya ternyata ya. Kalau di angkatan gue itu jiwa-jiwanya itu yang gue lihat adalah murni-murni aja. Masih jiwa-jiwa yang sangat murni untuk mau kenal Tuhan, mau belajar tentang Tuhan dan lain-lain. Nah jadi kita facing generasi yang beda banget ya. Ya, kalau di Santo Yosep sih dulu belajar bergeraknya mulai reach out-nya itu dari personal branding ya bahasanya kalau zaman sekarang. Ya identitas aja ya memang gaya hidup kita rohani dan orang-orang pun juga tahu ketika kita mau move, mau ngerjain di situ kan kita ada pikiran ya. Kadang-kadang gerak atau enggak, ketika udah ada pikiran kayak gitu, pertimbangan gerak atau enggak, gue belajar untuk, bodo amat lah, udah gerak aja lah, ngomong aja lah. Yang terburuk bakal terjadi apa sih kalau gue ngomong? Ya paling dijauhin, paling dicengin. Let's go. Ayo. Yuk. Siap gue jalan ya. Sip. Jalan-jalan. Ci, tadi kita udah ngomongin penabur. Kalau di kampus gimana, Ci? Kalau di kampus, kita kan satu kampus ya. Tahu dulu ya, satu kampus. Kita kan satu ikut gua ceritanya. Kayak akhirnya kayak ada pesannya buat UMN juga gitu loh waktu itu. Kayak soal ada 2 orang yang juga bergerak ya waktu itu ya. Suruh cari 2 orang. Suruh cari 2 orang. Terus habis itu awalnya kita bingung juga sih kayak gimana cari 2 orang gitu ya. Maksudnya kan kayak banyak mahasiswa gitu. Akhirnya ada pesan doa juga lagi. Kalau kita disuruh puasa lagi ya buat cari itu orang biar maksudnya kayak Tuhan kasih clue-nya dengan cara kita berpuasa dulu tuh 3 hari 2 malam. Terus ya udah deh akhirnya abis puasa itu emang nggak langsung sih ya. Tuhan nggak langsung kasih tahu orangnya siapa dan segala macam. Akhirnya pas lagi di kelas gitu, gue lagi di kelas, tiba-tiba kayak belajar untuk apa ya, hari ini apa yang harus dikerjain Tuhan. Maksudnya kayak belajar untuk peka gitu loh dengan suara Tuhan itu gitu. Terus ya udah deh akhirnya di satu kelas itu tiba-tiba kayak Tuhan gerakin ya untuk bertanya ke salah satu orang ini gitu. Terus ya udah deh akhirnya ternyata Tuhan kasih tahu itu orangnya gitu loh. Singkat ceritanya gitu ya. Iya, itu yang ketemu itu satu perempuan kan ya. Terus nggak tahu ya dia memang juga lagi buka kegerakan juga bersama satu cowok. Karena kan memang pesannya sebenarnya satu cowok, cewek satu cowok. Terus satu di angkatan kita, satu di atas kita ya. Terus ya memang dari situ kan belajar kayak kadang nggak langsung di depan mata nggak sih? Apa ya untuk belajar dengar tuntunannya terus-menerus kan memang butuh iman. Kelihatannya bodoh, kelihatannya apa? Atau kita mau dengerin siapa lagi kalau bukan dia, menurut gue. Awal pertobatan gue dimulai di kelas 7 semester 2. Pas itu Reva ngedeketin gue di kelas dan juga selalu ngikutin gue kemana-mana. Selain dia ada juga yang ngechat dan juga nanyain tentang keadaan gue. Di situ gue sadar kalau mereka sedang mengajak gue untuk terbuka antara satu dengan yang lainnya. Dan usaha bagi hidup yang mereka lakuin ke gue itu mengarahkan gue untuk mau serius ikut Tuhan. Selain bikin gue makin serius dengan Tuhan, mereka juga bikin gue bersedia untuk bagi hidup untuk orang lain dengan kesadaran bahwa keselamatan yang udah gue terima gak bisa gue simpan sendiri. Iya, kalau dipikir-pikir, anak SMP apa yang mau dibagiin tentang hidupnya? Tapi kan untuk bagi hidup bisa dimulai dari tindakan yang simpel kan. Dari kumpul pas istirahat buat ngobrolin tentang Tuhan, sampai ngobrolin tentang Tuhan juga di jam-jam kosong di kelas. Pada kangen kagak sih dulu kita zaman sekolah tuh suka ngumpul-ngumpul di kantin, kita bahas Tuhan rame-rame. Terus yang lain tuh pada ngeliatin, cuma ya bodo amat aja gitu. Apa ya dulu kok bisa mau ya? Ya dulu sih
karena emang mau kenal Tuhan dan mau dengar firman gak sih, kayak di saat tongkrongan lain bahasnya kayak ngomongin orang, tapi kayak di kantin ngomongin Tuhan gitu. Jadi kayak itu yang buat gue tertarik sih, soalnya kayak beda aja Beda gitu sendiri obrolan. ya. Beda sih. Karena waktu itu kita berdoa nih dan diingetin tentang kasih mula-mula. Dan salah satu pengaplikasiannya ya kita seperti jemaat mula-mula yang di Kisah Para Rasul itu, kita ngomongin jiwa-jiwa, gimana kita bisa bergerak buat jiwa-jiwa di sekolah dan berdoa buat sekolah yang kita tempatkan itu. Jadi waktu di Darmit itu sebenarnya kegerakan itu udah ada dari angkatan di atas gua. Gua masuk itu join aja gitu di rumah doa. Dan akhirnya muncullah inisiatif dari kita nih, kita mau retret pertama kali waktu itu. Dan buahnya pun gue ngerasain sendiri gitu. Teman-teman yang nggak percaya Tuhan akhirnya dibaptis, ateis juga tobat gitu. Bahkan yang tadinya diajak-ajak nggak mau, akhirnya mau tuh mereka ikut rumah doa gitu kan. Nah terus akhirnya lanjut lagi deh pas kalian masuk, ya kan? AG duluan tuh waktu itu ikut rumah doa karena kita udah kenal kan. Iya benar. Seinget gue jadi angkatan kita tuh ada 2 profet juga, Ci. Oh, iya. Udah mulai ada tindakan profetik ya. Yes. Kita doa keliling ya, sama ada doa di gerbang sekolah. Pas angkatan lu itu geraknya gimana, Reh? Kalau di angkatan gue ya, itu masih gue juga ngejalanin yang kayak tindakan profetik itu. Tapi emang karena pandemi kan. Tapi pas balik lagi nih ke sekolahan, kita inisiatif aja untuk ngajakin teman-teman lagi, anak kelas 10-nya juga buat ngumpul bareng, doa keliling, entah doa di satu kelas doang gitu. Ya jadi ya emang apa ya, pandemi itu nggak ngurangin iman kita lah buat ngakuin tindakan profetik gitu. Halo Meli. Kebetulan banget Mel, tadi kita lagi ngomongin soal UM School. Kayak dulu kan awal-awal COVID kan, tapi kita jadinya kayak masih bisa bergerak gitu lewat online. Terus bahkan jadinya nge-reach yang di luar kan. Kayak yang di Batam, terus yang di Jawa Timur, di Trenggalek. Emang Tuhan tuh kalau bergerak emang gak kenal ruang dan waktu ya. Kayak kita bisa ngejangkau dari luar daerah, di luar kota, dari bahkan luar negara. Kayak bahkan meskipun time zone sebeda ini aja, kita masih bisa ketemu dan masih bisa ngomongin Tuhan. Bener banget. Memang keren banget sih. Terus inget gak sih guys, kita pernah juga kan yang itu, yang Otos yang kita post di Instagram. Iya, Otos. Iya kan? Kayak saking kerennya Otos juga tuh. Temanku sampai nanya kan, "Ini apaan, Mel?" Kayak Otos tuh apaan? Buat apa? Terus ya aku jelasin kan kayak Otos tuh one text one soul. Jadi gimana dari satu pesan singkat atau satu kalimat singkat bisa bawa satu jiwa kan. Mungkin kita bisa kirim di WA atau kita bisa post di media sosial. Walaupun kelihatannya cuma simple gitu, tapi ternyata itu berdampak. Bener sih, apalagi waktu itu media benar-benar nampilin kabar buruk gitu kan, kayak kabar kematian, terus di mana-mana ada bencana segala macam. Tapi kerennya Tuhan malah gerakin gitu medianya. Tuhan pakai media buat nyebarin namanya pengharapan bahwa masih ada kasih Tuhan gitu. Terus kayak gila sih, Tuhan dari dulu sampai sekarang emang keren sih, dan ada aja gitu caranya buat bergerak. Hai guys, masih ada satu lagi. Ini udah jam 9. Sampai ketemu Senin depan jam 7.30 seperti biasa, oke? See you! Oke. Jadi, tadi lo habis ngapain? Tadi habis UM Prof Mood. Nah, gimana, Ci? Gimana bergeraknya tuh di dunia kerja? Kan beda. Ya, sebenarnya kalau di UM Prof Mood sendiri itu kan udah ada pesannya ya. Pesannya ya disuruh kita ya buat nambur aja gitu. Nah, terus kalau dunia kerja itu sebenarnya pergumulannya ya karena umur yang semakin naik, terus secara penghidupannya kayak pasti lebih mikirin ini gimana ya gitu kan. Jadinya tuh akhirnya ya disibukkan dengan rutinitas yang hanya kerja doang, terus lama-lama ngejarnya karir, ngejarnya salary, terus jabatan gitu kan. Nah akhirnya yang tergeser adalah Tuhan gitu. Padahal di tempat kerja pun sebenarnya banyak jiwa-jiwa yang butuh pengharapan gitu. Jadi walaupun memang di dalam dunia kerja itu pasti memang banyak orang-orang yang mesti fokus gitu buat penghidupannya, dan itu sebenarnya memang juga nggak salah gitu, memang mesti ya orang mesti bertanggung jawab lah atas kehidupannya. Dan tapi nggak lupa juga di sisi satu lainnya memang ada tujuan Tuhan juga nih yang Tuhan taruh buat orang itu. Kegerakan itu nggak berhenti lah, entah kita dari sekolah, dari kuliah, atau sampai nanti dunia kerja, pokoknya itu nggak berhenti sampai titik manapun, sampai teman-teman nanti mungkin pada pehot kah. Pokoknya kegerakan nggak berhenti guys. Ini bukan soal kami dan cerita perjalanan kami semata,
Tapi ini semua soal Tuhan Yesus dan kerinduannya. Yohanes 13, ketika Yesus tahu sudah tiba saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, ketika dia sadar sesaat lagi dia akan menuju kepada fase kehidupan berikutnya, yaitu kekekalan. Justru yang ia lakukan adalah menanggalkan jubahnya, kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Dia menanggalkan dan meninggalkan jubahnya. Gambaran dari status, kedudukan, pride atau kebanggaan yang dimiliki selama di bumi ini. Ia tahu itu semua tidak ada artinya di kehidupan yang berikutnya. Di sisi lain, dia memilih aksi untuk melayani murid-muridnya dan memberi statement bahwa ia akan mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kemudian Tuhan beri perintah, pertama-tama untuk para murid, supaya mereka merendahkan hati satu sama lain, melayani satu sama lain, sampai mereka menjadi kumpulan yang siap untuk merendahkan hati dan melayani untuk kumpulan yang lebih besar lagi. Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga ke ujung bumi. Rindukah kita hari ini, para gerejanya, untuk berhenti merias jubah kita masing-masing, lalu mulai merendahkan hati untuk bersatu demi pemulihan kota dan bangsa ini? Inilah waktunya untuk bangun dan sadar. Kegerakannya tidak dapat menunggu, dan kita sebagai tubuh Kristus tidak dapat berdiam diri. Jika bukan sekarang, maka kapan kita mau mulai berdoa? Jika bukan kita, maka siapa lagi yang akan berdoa? Haruskah Tuhan menunggu generasi selanjutnya?